Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta. Nah, pagi ini Rudat FM berada di Jalan Jenderal Sudirman di halte BRT Duku Atas. Hari ini tanggal 3 September 2024, hari Selasa. Artinya beberapa hari lalu sudah berlangsung pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2024 Jakarta yang sudah dipastikan ada 3 pasangan calon ya teman-teman. Yang pertama dari Kimples ada Ridwan Kamil dan Suswono. Kemudian dari PDIP ada Pramono Anung dan Rano Karno, serta calon atau pasangan independen Dharma Kun ya teman-teman, Dharma Pangrekun ya. Nah teman-teman, ada sesuatu yang luar biasa di minggu kemarin, di minggu pendaftaran atau 3 hari di Selasa, Rabu, Kamis 27, 28, 29 Agustus 2024, pada saat pendaftaran atau momentum pendaftaran paslon Pilkada 2024 Jakarta. Dinamika yang luar biasa sekali teman-teman ya. Yang sebelumnya Pak Anies Baswedan sudah dideklarasikan dan akan diusung pada saat pendaftaran ya oleh beberapa partai yang sebelumnya mendukung di pencalonan Pilpres 2024, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB. Di minggu-minggu tersebut sebelumnya, maksud saya di minggu sebelumnya sebelum pendaftaran sudah menyatakan penarikan dukungan. Dan ada dinamika yang luar biasa pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan putusan MK yang saat itu merupakan pintu pembuka untuk masuknya pendaftaran calon pilkada melalui partai lain di luar Kimples, yaitu PDIP. Yang sebelumnya PDIP sudah tersudut untuk tidak bisa mendaftarkan calonnya pada Pilkada 2004 karena batasan threshold untuk syarat pendaftaran calon pilkada. Namun di tanggal 20 sempat ada putusan MK, dan kemudian di tanggal 21-nya sempat ada balasan dari DPR RI terkait dengan adanya rencana revisi Undang-Undang Pilkada yang menyebabkan pintu tersebut akan tertutup. Namun tanggal 22 Agustus 2024 atas rencana revisi Undang-Undang Pilkada tersebut memunculkan reaksi yang sangat keras dari berbagai kalangan. Ada akademisi, ada partai politik, ada juga mahasiswa dan masyarakat umum, serta akademisi lainnya, serta para tokoh-tokoh publik figur lainnya mengadakan demo di berbagai wilayah dan daerah, salah satunya di depan gedung DPR RI dan Mahkamah Konstitusi serta KPU Jakarta yang berada di Jalan Imam Bonjol teman-teman. Dan syukurlah dinamika tersebut sejauh ini membuka pintu atau harapan baru terhadap pencalonan atau demokratisasi terutama di Pilkada 2024, yang akhirnya upaya untuk memasukkan atau meloloskan putra mahkota akhirnya batal karena DPR beserta pemerintah akhirnya sepakat, termasuk juga KPU, untuk tunduk dan taat kepada aturan yang sudah diputuskan melalui putusan MK nomor 60 dan 70 2024. Sayangnya upaya untuk Pilkada Jakarta ya, dalam hal ini Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon yang berpotensi untuk berlaga kembali karena elektabilitas yang cukup baik di Jakarta, terganjal dengan berbagai upaya penjagalan ya teman-teman yang terindikasi dari berbagai pernyataan tokoh-tokoh politik hingga detik-detik terakhir di pendaftaran terutama calon dari PDIP yang baik di Jakarta maupun di Jabar. Akhirnya Bapak Anies Baswedan tidak bisa melakukan tidak lolos maksud saya di pencalonan tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi, rame-rame warga Jakarta yang berusaha mendukung Pak Anies Baswedan untuk melakukan kampanye ya coblos semua ya teman-teman, sebagai bentuk perlawanan dari aksi borong partai terutama dari Kimples
yang tidak menyisakan ruang untuk calon pasangan lain, terutama adanya upaya tekanan terhadap calon-calon terutama Pak Anies Baswedan ya, yang berusaha diusung di Jakarta melalui PDIP dan bahkan terakhir melalui pencalonan di Pilkada Jawa Barat, namun juga gagal ya teman-teman. Terkait juga dengan kabarnya ada upaya ya dalangnya begitu ya, tokohnya yang berusaha tidak memasukkan Bapak Anies Baswedan ke pencalonan baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Nah, kita ikuti sejauh ini kurang lebih 3 bulan lagi kita akan memasuki pada pilkada tersebut, proses pemungutan suaranya di tanggal 27 November 2024, dan Duda TPM ikut mencermati keadaan sekarang hingga nanti tentu saja di hari H pilkadanya, pemungutan suara, seperti apakah dinamika yang terjadi pasca berakhirnya pendaftaran pilkada 2024 di Jakarta. Duda TPM hadir kembali di Jakarta untuk melihat hal tersebut, apa saja yang bisa diharapkan dari perubahan nanti suksesi pilkada 2024, karena tokoh yang diharapkan justru tidak bisa berlayar dengan berbagai sebab dan alasan. Demikian Duda TPM melaporkan dari Jakarta, dari Jalan Jenderal Sudirman, halte BRT Duku Atas.